Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai else if z sama dengan 2. Ini adalah kondisi di mana jika pengguna program memilih menggunakan jalur laut. Di dalam else ini terdapat beberapa tindakan. Yang pertama yaitu cout, daftar jenis pengiriman, yang berarti akan tercetak di layar daftar jenis pengiriman. Fungsi endline yang saya gunakan di sintaks saya adalah sebagai enter, yaitu akan mencetak ke bawah. Lalu terdapat cout 1 marlin hitam, paket akan sampai sehari setelah dikirim, harga 150.000 per kilogram. Cout 2 lumba-lumba, paket akan sampai 2-3 hari setelah dikirim, harga 100.000 per kilogram. Cout 3 kuda laut, paket akan sampai 3-6 hari setelah dikirim dengan harga 80.000 per kilogram. Lalu sin y. Jadi, dalam fungsi cout ini akan muncul pilihan-pilihan lagi, daftar jenis pengiriman mana yang akan dipilih. Nanti, pilihan yang akan dimasukkan oleh pengguna program akan masuk di variabel y. Lalu di sini terdapat fungsi get, yaitu untuk menahan layar, dan sistem CLS. Sistem CLS ini berfungsi untuk membersihkan layar. Setelah itu, ada cout GDFA Express. Cout, sayangi paketmu, kirim paket lewat kami. Setelah layar tertahan dan terhapus, akan muncul tulisan ini sebagai judul di ekspedisi kami. Lalu di sini ada kondisi yang pertama, yaitu if y sama dengan 1. Cout, masukkan data kamu dan si penerima ya. Cout nama pengirim, cout nomor telepon, cout alamat, cout pesan singkat untuk penerima, cout nama penerima, cout nomor telepon, cout alamat, cout masukkan banyak barang yang akan dikirim. Di sini berarti bahwa akan tercetak di layar data yang akan dimasukkan jika kita memilih kondisi y sama dengan 1, yaitu berarti kita memilih untuk menggunakan marlin hitam. Di sini terdapat fungsi getLine yang berfungsi agar input yang dimasukkan itu dapat dispasi. Lalu sin key. Di sini kan ada masukan banyak barang yang akan dikirim. Banyaknya barang yang akan dikirim akan disimpan di variabel q. For i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan q, i plus plus. Jika i sama dengan 1 dan i masih kurang lebih sama dengan q, maka akan tercetak di layar masukkan berat barang ke i. Dan berat barang akan disimpan di variabel ni. Jumlah sama dengan jumlah plus ni. Jadi, nanti setiap berat barang yang akan dimasukkan akan disimpan di variabel n ke i. Misalnya i1 berarti disimpan di n1, i2 berarti akan disimpan di n2. Lalu jumlah sama dengan jumlah plus ni. Jadi di dalam jumlah ini akan menampung seluruh berat yang akan dimasukkan. Setelah itu cout harga sama dengan harga L1 jumlah. Di sini kita memanggil function yang telah kita buat sebelumnya, yaitu function harga L1 jumlah. Function ini berfungsi untuk menghitung jumlah harga yang perlu dibayar oleh pengguna. Lalu di sini terdapat lagi gets dan sistem CLS yang sama seperti tadi fungsinya untuk menahan layar dan menghapus atau membersihkan layar. Setelah itu akan timbul cetakan struk pembayaran dari kami. Di sini masih sama saja menggunakan fungsi cout dan endline seperti biasa. Cout itu fungsinya untuk mencetak dan endline untuk enter ke bawah. Di sini terdapat cout atas nama data x. Data.x ini adalah cara kita memanggil variabel dalam struct. Jadi, x ini tersimpan dalam struct yang bernama data. Sehingga jika kita ingin memanggil x, maka kita harus mengetik dengan data.x. Lalu di sini terdapat cout, nama pengirim, nama penerima, yang masing-masing memanggil dari data.x, data.t. Di mana di sini setiap cetakan yang keluar akan memanggil data yang tersimpan di variabelnya masing-masing, yang dimana variabel tersebut juga telah dideklarasikan di dalam struct. Nanti di dalam struct kami akan tercetak dari nama pengirim sampai dengan total harga. Setelah itu akan tercetak terima kasih atas kepercayaannya, cout apakah Anda ingin melakukan pengiriman lagi? Ya atau tidak. Hasil pilihan iya atau tidak nanti dengan huruf i atau huruf t saja akan masuk di variabel p. Lalu di sini terdapat lagi gets sistem CLS.
Sama saja seperti tadi, fungsi gets adalah untuk menahan layar dan sistem CLS untuk membersihkan layar. Jika pengguna mengetik atau memasukkan iya dengan huruf Y, berarti ia masih mau melakukan pengiriman lagi. Jika apakah P sama dengan Y? Jika iya, maka akan terjadi go to O. Go to adalah satu fungsi yang akan membuat kita kembali pada fungsi di mana tujuan kita. Maka kita akan kembali ke O. Tapi jika tidak, berarti cout program telah selesai. Selanjutnya yaitu else if Y sama dengan 2. Tadi kan di atas tadi ada Y sama dengan 1, yang dimana berarti pengguna program memilih untuk menggunakan jasa marlin hitam. Nah, di sini else if Y sama dengan 2, berarti di sini pengguna memilih untuk menggunakan jalur lumba-lumba. Jika pengguna memilih angka 2, yaitu jalur lumba-lumba, maka cout masukkan data kamu dan si penerima. Di sini masih akan sama saja terjadi. Apa yang akan dicetak di layar adalah cout and line, cout masukkan data kamu dan si penerima, cout nama pengirim, cout nomor telepon, masih sama saja seperti yang tadi, di mana terdapat fungsi cout, and line, dan get line. Di sini, pengguna program diminta untuk memasukkan data dalam pengiriman. Nah, yang berbeda di sini adalah ketika mencetak harga, di sini sintaknya memanggil harga L2, berbeda dengan tadi harga L1. Mengapa berbeda? Karena tadi kita menghitung harga di bagian marlin hitam. Nah, sekarang di lumba-lumba kita memanggil function harga L2. Di harga L2 ini, ia menghitung jumlah harga yang diperlukan dengan berapa banyak barang yang dikirim berdasarkan harga lumba-lumba. Setelah itu terdapat gets dan sistem CLS, di mana layar akan tertahan dan kemudian terhapus, lalu muncul struk pembayaran. Struktur struk pembayarannya juga masih sama seperti tadi, menggunakan cout and line, dan kita masih memanggil data.x, yang dimana ini merupakan data yang telah dideklarasikan di dalam struct yang bernama data. Di sini juga masih sama saja seperti tadi, nama pengirim, data.x, data.t, jalur pengiriman, jalur laut, 4 jenis pengiriman lumba-lumba. Yang akan tercetak di layar adalah tulisan yang berwarna biru, yang di dalam fungsi cout dan sebelum endline. Setelah itu, masih sama seperti tadi, ada pilihan apakah Anda ingin melakukan pengiriman lagi. Jika iya, maka kita akan kembali ke go to O. Jika tidak, maka akan tercetak di layar program. Selanjutnya saya akan menjelaskan else if Y sama dengan 3. Ini berarti di mana kondisi ini adalah kondisi di mana pengguna program memasukkan angka 3, yaitu memilih untuk menggunakan jenis pengiriman kuda laut. Jika ia memasukkan angka 3, maka akan terjadi tindakan masukkan data kamu dan si penerima ya, akan tercetak di layar seluruh tulisan di dalam cout ini. Yang pertama, cout masukkan data kamu dan si penerima ya. Lalu endline, cout nama pengirim, cout nomor telepon, cout alamat, cout pesan singkat untuk penerima, cout nama penerima, cout nomor telepon, cout alamat, cout masukkan banyak barang yang akan dikirim. Di mana semua tulisan ini akan meminta untuk pengguna program menginputkan data yang masing-masing akan disimpan di dalam variabel. Di sini terdapat getLine. GetLine di sini berarti bahwa agar kalimat yang kita masukkan itu dapat mengandung spasi, karena nama orang biasanya terdiri lebih dari satu kata. Lalu di sini terdapat for, yang dimana pengulangan, masukkan banyak barang yang akan dikirim. Misalnya kita menginputkan 2 barang, berarti dia akan mencetak masukkan berat barang ke 1 dan masukkan berat barang ke 2, yang masing-masing akan disimpan di variabel N1 dan N2, lalu dijumlahkan sehingga hasil dari jumlah dari 2 berat barang ini akan disimpan di variabel jumlah. Lalu cout harga. Di sini cout harga memanggil variabel harga L3. Harga L3 adalah function yang di dalamnya terjadi proses untuk menghitung harga yang harus dibayar oleh pengguna. Lalu gets dan sistem CLS. Di sini gets sistem CLS berfungsi untuk menahan layar dan membersihkan layar.
cout struk pembayaran. Maka akan tercetak struk pembayaran atas nama data.x and line. Di sini masih sama seperti yang tadi, ia akan mencetak struk pembayaran dengan formasi yang sama. Namun, pada saat total harga, ia memanggil harga L3 sesuai dengan function yang kita gunakan ketika kita akan mencetak harga. Lalu, terdapat get sistem CLS untuk menahan dan membersihkan layar. Dan akan terjadi pilihan apakah Anda ingin melakukan pengiriman lagi. Jika iya, maka kita akan kembali ke go to O. Jika tidak, maka akan tercetak di layar program selesai. Selain ada pilihan if, else if ia sama dengan 1, else if ia sama dengan 2, dan else if ia sama dengan tidak, jika pengguna program memasukkan angka atau inputan selain 1, 2, dan 3, maka akan tercetak di layar, maaf, pilihan Anda tidak valid. Di sini terdapat fungsi else, cout, maaf, pilihan Anda tidak valid, yang berarti akan tercetak di layar tulisan maaf, pilihan Anda tidak valid ketika pengguna program memasukkan input yang bukan angka 1 maupun angka 2 dan angka 3. Dalam menuliskan sintak, jangan lupa untuk memberikan tanda semikolon atau titik koma agar sintak kita dapat terbaca. Baiklah, ini adalah penjelasan jika kita menggunakan jalur laut, yaitu kita memasukkan angka 2. Di sini terdapat masukan pilihan 1 atau 2 atau 3. Misalnya yang pertama kita memilih untuk menggunakan jasa marlin hitam. Masukkan data kamu dan si penerima ya, misalnya nama pengirim Dita, nomor telepon 089665 alamat Jadi di sini kita memasukkan data kita dan data penerima barang kita. Misalnya banyak barang yang akan kita kirim yaitu sebanyak 2. Berat barang yang pertama yaitu 2 kilo, berat barang yang kedua yaitu 3 kilo. Di sini harganya yaitu 750.000. Lalu ini struk pembayaran. Di struk pembayaran ini terdapat nama pengirim, nama penerima, jalur pengiriman, jenis pengiriman, banyak barang, serta total harga. Lalu, apakah Anda ingin melakukan pengiriman lagi? Misalnya iya, maka kita inputkan Y besar. Misalnya kita yang kali ini memilih yang lumba-lumba. Masih sama seperti tadi, tugas kita hanyalah memasukkan data pengirim dan data penerima. Masukkan banyak yang dikirim, misalnya 2 barang juga. Berat barang yang pertama yaitu 3 kg, berat barang yang kedua yaitu 5 kg. Harganya 130.000. Di sini akan tercetak struk pembayaran sama seperti tadi, dan kita juga masih disediakan pilihan apakah Anda ingin melakukan pengiriman lagi. Misalnya kita masukkan iya. Karena tadi kita sudah mencoba yang marlin hitam dan lumba-lumba, maka sekarang kita akan mencoba yang kuda laut, yaitu nomor 3. Di nomor 3, kita masih tetap harus memasukkan nama pengirim dan nama penerima.
masukan banyak yang akan dikirim, misalnya 3 barang, maka dia akan meminta masukan barang yang pertama yaitu 2 kg, barang yang kedua itu 5 kg, dan barang ketiga yaitu 1 kg. Harganya 168.000. Maka yang tercetak pun struk pembayaran sama seperti yang tadi. Jadi yang membedakannya hanyalah jumlah harga yang kita gunakan. Dan dia bertanya lagi, apakah Anda ingin melakukan pengiriman lagi? Misalnya, karena tadi kita sudah menjawab iya terus, bagaimana jika kita tidak menjawab tidak? Yaitu akan tercetak program selesai. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana jika dalam pemilihan daftar jenis pengiriman kita memasukkan angka lain selain 1, 2, 3. Misalnya kita memasukkan angka 4, maka yang akan terjadi adalah maaf, pilihan Anda tidak valid karena yang tersedia hanya 3 pilihan. Ya, perkenalkan nama saya Nindita Fahira. Di sini saya akan menjelaskan kondisi yang ketiga, di mana saat pengirim akan memilih mengirim melalui jalur udara. Yang pertama akan ada ditampilkan jenis pengiriman yang diinginkan. Ada elang emas, jarum Asia, dan juga cikalang, di mana setiap jenisnya memiliki harga yang berbeda setiap kilonya. Dan selanjutnya ada masukan pilihan. Nah, pilihan yang akan diambil ini akan dimasukkan ke dalam wadah Y. Selanjutnya ada gets, di mana gets ini akan memberhentikan layar sementara. Selanjutnya ada sistem CLS, di mana sistem CLS ini akan membersihkan layar untuk menampilkan tampilan layar selanjutnya. Nah, setelah itu masuk ke kondisi yang pertama dalam kondisi ketiga tadi, di mana jika Y sama dengan 1, maka tampilan yang akan tampil layar adalah masukkan data penerima dan pengirim. Yang pertama ada nama pengirim, di mana di situ terdapat perintah getLine, di mana getLine adalah fungsi untuk membaca spasi. Spasi akan dibaca dalam kalimat. Selanjutnya ada WS, di mana WS adalah word space, dan data.x adalah di mana deklarasi variabel struct adalah data dan tipe def dari struct adalah x itu sendiri. Terus ke nama pengirim, nomor telepon, alamat, pesan singkat untuk penerima, nama penerima, nomor telepon, alamat. Dan selanjutnya ada masukkan banyaknya barang yang akan dikirim. Nah, banyaknya barang yang akan dikirim ini akan diletakkan di wadah key. Misal, kita banyaknya barang yang akan dikirim ada 2 misalkan. Di situ akan memasuki perulangan, di mana for i sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan q, dan i plus plus, di mana masuk pada yang pertama saat itu sudah memenuhi, masuk ke perintah selanjutnya. Apakah 1 lebih kecil dari 2? Iya, maka masukkan berat ke 1 dengan memanggil sintak i dan meletakkannya di wadah ni. Setelah itu masuk ke jumlah, di mana jumlah ditambah ni. Jumlah kita deklarasikan sebagai 0, maka 0 ditambah 1, maka nilai jumlah adalah 1. I plus plus, setelah itu i naik ke atas dan masukkan berat yang kedua. Setelah itu kembali letakkan di ni. Setelah itu jumlah sama dengan jumlah plus 1, di mana jumlah tadi sudah 1 dan sekarang ditambah 1. Jadi tambah 1 tambah 1 sama dengan 2, maka jumlah adalah 2. Setelah selesai pengurangan, kita tunjukkan harga, kita keluarkan harga, di mana harga tadi adalah hasil dari jumlah tersebut. Kembali lagi ada gets, ada sistem CLS sama seperti tadi. Setelah itu cetak struk pembayaran. Struk pembayaran di mana ada atas nama ini akan memanggil data.x yang sudah dijelaskan tadi, di mana deklarasi variabel struct adalah data dan tipe def dari struct adalah x. Terus ke bawah, kemudian tampilan pada layar selanjutnya adalah nama pengirim lagi, data.x lagi, terus nama penerima dari data.t. Nah, data.t ini adalah tipe def dari struct tadi. Terus ketika ada jalur pengiriman, karena tadi pilihannya misalkan pilihan pertama, maka jalur pengiriman akan keluar jalur udara dan jenisnya elang emas. Kemudian setelah itu total harga akan memanggil
wadah yang bernama harga udara 1 dan memanggil dan yang berisikan jumlah. Setelah itu akan ada pernyataan apakah ingin melakukan pengirimannya. Itu akan dilakukan di tahap selanjutnya. Nah, jika kita memilih iya, maka program akan mengulang kembali ke awal, dan jika tidak, program akan berhenti dan masuk ke langkah selanjutnya. Nah, setelah itu ada gets lagi, setelah itu ada sistem CLS lagi, dan kemudian ada pilihan kondisi yang kedua, jika P sama dengan Y, go to. Nah, ini tadi saat P memilih iya, dia akan kembali ke atas, dimana go to ini akan mengulang program kembali ke awal. Setelah itu ada else. Jika dia tidak memilih ya, maka dia akan keluar, program selesai. Nah, untuk kondisi yang kedua adalah jika Y sama dengan 2, akan kembali mengulang seperti tadi, di mana nama pengirim, getline lagi, terus WS, .datax, terus ada nomor telepon seperti yang sudah dijelaskan di atas, ada alamat, pesan singkat, nama, nomor, alamat, dan seterusnya. Dan selanjutnya sama seperti di atas. Kemudian ada yang berbeda, mungkin saat jenis pengiriman akan berubah dari itu menjadi jarum Asia. Ya, berlanjut. Cuman yang berbeda mungkin ada jenis pengiriman tadi, kalau tadi ada itu, sekarang kita berubah ke jarum Asia. Sama seperti tadi, ada gets, sistem CLS. Kemudian jika P memilih ya, dia akan kembali ke program utama. Jika dia memilih tidak, program akan selesai. Untuk selanjutnya ada else if untuk kondisi Y sama dengan 3. Sama, ada nama pengirim dengan getline, WS, datax, kemudian nomor telepon, alamat, pesan singkat, nama penerima, dan nomor telepon. Ditanya masukkan banyaknya barang yang dikirim, dia akan kembali mengulang untuk benda pertama, benda kedua, dan benda seterusnya. Jika sudah, akan tercetak curug pembayaran yang sudah dipesan tadi. Nah, ada lagi get, sistem, if P sama dengan Y, dia akan mengulang, dan if else-nya, jika dia tidak memilih Y, dia akan berhenti dan program pun selesai. Atau mungkin dia akan memilih bagian lain, misalkan ada pilihan 3 atau dia pilih 4, itu akan mengeluarkan sintak untuk keluaran maaf, pilihan Anda tidak valid, dan program pun selesai. Pada penutup program kali ini, kami menggunakan fungsi cout, di mana fungsi cout merupakan fungsi keluaran yang isinya sesuai dengan data yang telah kita input. Nah, di sini kami menginputkan data, yaitu ucapan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen mata kuliah program komputer, serta para asisten laboratorium jurusan matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Setelah itu, memasukkan fungsi NDL, di mana fungsi ini merupakan untuk menurunkan satu baris tulisan pada compiler. Selanjutnya, masukkan fungsi get untuk menghentikan program agar tidak terus berjalan. Oke, sekian dari program Mandiri Ekspedisi Barang ini. Kami ucapkan terima kasih kepada para penonton, serta kami ucapkan kembali terima kasih kepada dosen kami, Pak Dr. Andes Ali Imran dan Ibu Anita Destiani, MKom, serta kepada seluruh asisten laboratorium jurusan Matematika 2019. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.